Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, deretan penyakit pada sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terdiri dari organ luar dan dalam. Organ reproduksi wanita bagian dalam meliputi vagina, rahim, saluran telur atau tuba falopi, dan indung telur atau ovarium. Sementara organ reproduksi wanita bagian luar terdiri dari vulva, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Beberapa penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering terjadi adalah yang pertama, endometriosis. Salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang kita dengar endometriosis ini sering terjadi ketika jaringan membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Jaringan tersebut dapat tumbuh di ovarium, bagian belakang rahim, usus, atau bahkan di kandung kemih. Jaringan yang salah tempat ini akan menyebabkan nyeri saat haid yang sangat hebat, pendarahan menstruasi yang deras, nyeri saat berhubungan seksual, serta sulit hamil. Kemudian yaitu radang panggul. Penyakit kedua yang kerap terjadi pada sistem reproduksi wanita adalah radang panggul. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Salah satu penyebab radang panggul yang paling umum adalah penyakit menular seksual, seperti chlamydia dan gonore. Jika tidak diobati dengan baik, penyakit ini bisa menyebabkan nyeri panggul jangka panjang, tersumbatnya saluran telur, infertilasi, dan kehamilan ektopik. Kemudian yaitu PCOS atau sindrom ovarium polikistik adalah kondisi yang mempengaruhi kadar hormon wanita. Wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak. Akibatnya, penderita akan mengalami menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, serta sulit hamil. Selanjutnya yaitu miom atau fibroid rahim adalah tumor jinak yang tumbuh di rahim. Tumor pada miom terbentuk dari jaringan otot rahim. Penyakit pada sistem reproduksi wanita ini sering menyerang wanita di usia produktif. Gejalanya dapat berupa pendarahan dari vagina di luar masa haid, nyeri panggul, kram atau nyeri pada perut, nyeri punggung, sering merasa ingin pipis, serta nyeri saat berhubungan seksual. Kemudian yaitu kanker pada organ reproduksi wanita. Kanker pada organ reproduksi wanita dikenal dengan istilah kanker ginekologi. Beberapa jenis ginekologi adalah kanker rahim, kanker mulut rahim, kanker ovarium, dan kanker vagina. Kemudian yaitu penyakit pada sistem reproduksi pria. Pria juga memiliki reproduksi yang berada di luar dan di dalam tubuh. Organ reproduksi pria yang terletak di luar meliputi penis, skrotum atau kantong zakar, dan testis. Sedangkan organ reproduksi pria yang berada di dalam tubuh adalah epididymis, saluran vas deferens, saluran kemih, vesikula seminalis atau kantong air mani, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretral. Berikut penyakit yang menyerang sistem reproduksi pria. Yang pertama yaitu epididymitis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Epididymitis dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri, air mani mengandung darah, dan nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Kemudian yaitu orchitis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Orchitis adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi atau bakteri virus. Orchitis ini bisa menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Sama seperti epididymitis, orchitis juga menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri. Bila tidak ditangani, penyakit ini bisa menyebabkan kemandulan dan penurunan produksi hormon testosteron. Kemudian yaitu gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk menyuburkan dan melindungi sperma. Gangguan pada prostat dapat berupa peradangan prostat atau prostatitis, pembesaran prostat atau BPH, atau kanker prostat. Kemudian yaitu hipogonadisme.
Hipogonadisme pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Pada pria dewasa, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido, gangguan produksi sperma, dan fungsi organ-organ reproduksi serta infertilitas. Kemudian yaitu masalah pada penis. Masalah pada penis tak jarang dikeluhkan oleh para pria. Beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi pria ini adalah disfungsi ereksi, kelainan bentuk penis, misalnya hipospadia atau penis bengkok, atau penyakit Peyronie, dan kanker penis. Selain beragam penyakit pada sistem reproduksi yang telah disebutkan, pria dan wanita juga bisa terkena penyakit menular seksual seperti herpes genital, HIV/AIDS, sifilis, dan gonorea. Penyakit ini ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Penyakit pada sistem reproduksi, baik pada pria maupun wanita, bisa menyebabkan kemandulan. Oleh karena itu, Anda dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan organ reproduksi dengan menjalani perilaku seks yang aman dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin ke dokter untuk mendeteksi penyakit-penyakit tertentu.